Yosaminasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako review One Piece chapter 993. Tanpa banyak basa-basi, cus langsung mawon masuk ke pembahasan. Cover story Gang BG Oh My Family memasuki episode 37. Terlihat momen yang begitu menggembirakan dan tak ternilai bagi Lola dan Gotti yang akhirnya disatukan dalam pelaminan. Semua orang begitu gembira menyaksikan pernikahan mereka. Bajak laut Fire Tank akan semakin besar dengan bergabungnya Lola dan anak buahnya. Kita tunggu chapter selanjutnya, apakah cover story Gang BG masih berlanjut atau diganti dengan karakter lain. Tak terasa, 1 minggu telah berlalu dan One Piece 993 rilis. 7 chapter lagi menuju chapter 1000. Apakah chapter 1000 bisa dicapai akhir tahun ini? Yang penasaran bisa lihat video Andri Hako yang membahas perjalanan chapter 1000 One Piece di pojok kanan atas ya. Chapter 992 lalu ditutup dengan sangat epik karena Akazaya berhasil melukai Kaido tepat di bekas luka yang dibuat Oden dulu. Pada chapter 993 ini dibuka dengan kondisi terkini dari festival api yang berlangsung di Ibu Kota Bunga. Para penduduk Ibu Kota Bunga begitu menantikan momen setahun sekali ini untuk dapat berpesta dan melupakan kesengsaraan mereka akibat Orochi dan Kaido. Ternyata selama ini para penduduk Wano masih mempercaya legenda jika samurai pengikut Oden akan menyelamatkan Wano suatu saat nanti. Harapan inilah yang menguatkan para penduduk Wano. Mereka bahkan sampai mengandai-andai jika pengikut Oden malam ini saat festival api berlangsung sedang melakukan pertempuran melawan Kaido. Dan Kaido yang sedang menebas Orochi. Tanpa mereka sadari, bayangan itu sedang menjadi kenyataan. Penduduk Ibu Kota Bunga melanjutkan pesta festival api mereka. Scene berganti ke Pulau Onigashima. Ternyata terjadi keributan di aula istana Onigashima. Muncul samurai yang berubah menjadi monster dan membuat orang-orang pada kabur. Zoro kaget melihat kejadian ini, dan persis seperti yang Drake duga, ternyata itu adalah wabah dari Queen yang ditembakkan sebelumnya. Orang yang terkena wabah berubah menjadi mirip zombie yang membuat menjadi makin cepat menyebar. Dari kejauhan, Robby dan Chopper yang kaget melihat wabah tersebut mulai menyebar. Queen memerintahkan untuk menutup pintu yang menuju ke lantai atas agar pasukan samurai terjebak di lantai bawah ini. Dan Queen menjelaskan jika wabah ini adalah penemuan terhebatnya yang dinamakan peluru Excite Iblis S. Inilah mengapa orang yang terkena wabah berubah menjadi monster yang membeku. Kemampuan Queen ini membuat dia mendapat julukan Queen the Plague atau Queen Sang Wabah. Scene berganti ke Luffy yang masih mencoba menerobos serangan Kroco Kaido untuk bisa naik ke atap tengkorak. Ternyata istana Onigashima terdiri dari 6 lantai dengan atap dan 2 basement. Dan posisi Luffy sekarang masih berada di basement 1, yang berarti perjalanan dia untuk mencapai atap masih 6 lantai lagi. Tapi ternyata Luffy tidak sendirian. Terdapat Sanji yang mengawalnya untuk membukakan jalan. Tiba-tiba muncul seorang gifter gorila aneh yang mulai menyerang Luffy dan Sanji. Dari arah belakang juga banyak orang yang mengejar. Tanpa pikir panjang, Luffy berusaha untuk melawan mereka semua. Namun Sanji melarangnya, karena Luffy harus menyimpan tenaga untuk melawan Kaido. Luffy dan Sanji malah berantem, karena Luffy yang gak bisa menahan emosinya. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara yang tidak asing dan membuat pasukan Kaido kocar-kacir. Ternyata, yang muncul dengan serangan hebat itu adalah Jinbe. Jinbe mengatakan akan mengantar Luffy dan Sanji ke atas atap, agar mereka bisa menyimpan tenaga. Bukannya senang, malah Sanji marah melihat Jinbe. Dia mengatakan jika yang telah membawa Luffy sampai sini adalah dia. Dasar memang kru bajak laut Tobi Jerami nggak ada satupun yang beres. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju atap tengkorak dengan selalu mengawasi Luffy agar tidak terlibat pertarungan yang tidak penting. Di lain tempat, terlihat Yamato yang masih mengejar Momonosuke dan Shinobu. Namun, dari atas atap mereka telah diawasi oleh seekor kucing yang memakai stiker mata 1. Ternyata, kucing tersebut adalah kemampuan dari Bao Huang, sekretaris Kaido. Bao Huang langsung melaporkan posisi Yamato dan Momo kepada King. King
memberikan instruksi kepada semua pasukan Kaido melalui Denden Mushi jika kekacauan ini adalah pemberontakan untuk kebangkitan klan Kozuki dengan menjadikan Momonosuke menjadi shogun negara Wano. Maka dari itu, King memerintahkan untuk membunuh Momo agar semangat bertarung para samurai luntur. Di lokasi kejar-kejaran Yamato dan Momo, terlihat Sasaki yang ternyata telah mengetahui posisi mereka dan mulai melancarkan tembakan. Ledakan dan anak panah muncul menyerang Momo, dan dengan berani, Shinobu melindungi Momo dengan tubuhnya. Dan muncul seseorang yang mencoba menyerang Momo. Dengan sigap, Yamato menyerang orang tersebut untuk menolong Momo. Ternyata yang menyerang adalah Sasaki dan para pasukannya. Sasaki berkata jika Yamato masih melakukan akting, dan Yamato membantahnya. Dia mengatakan jika dia ikut berperang atas nama klan Kozuki. Mungkin sikap Yamato yang meniru Oden membuat orang-orang sekitarnya menganggapnya hanya akting belaka. Namun, tekad Yamato untuk melawan Kaido sudah bulat. Scene berpindah ke atas atap tengkorak. Terlihat Kaido yang terjatuh akibat tebasan Akazaya yang melukainya. Tanpa buang waktu, para Akazaya bersiap melancarkan kembali serangan untuk menggorok leher Kaido. Namun, Kaido mulai bangkit perlahan-lahan. Kaido berkata, jika untuk sesaat dia melihat Kozuki Oden saat lukanya terasa sakit saat Akazaya berhasil menebasnya. Tapi sesuai dugaannya, Akazaya bukanlah Oden. Kaido berkata jika tak ada lagi samurai dengan kekuatan monster seperti Oden. Tebasan dari Akazaya ternyata sangat dangkal dan tak mampu membuka luka lama yang ditinggalkan Oden. Harus diingat, jika yang Akazaya lawan adalah seorang Yonko yang dijuluki makhluk hidup terkuat. Kaido mulai melancarkan serangannya. Dia mengaum dan membuat serangan seperti pedang udara yang langsung menuju ke para Akazaya. Dan ternyata, serangan pedang udara Kaido tak mampu ditahan oleh Kiku yang mengakibatkan pedang dan salah satu lengannya putus. Sontak Izo dan Kinemon kaget melihatnya. Kaido mulai serius dan memperlihatkan kekuatannya. Apakah satu persatu Akazaya akan dibantai oleh Kaido? Mungkin bisa saja terjadi, dan hal ini akan menjadi trigger bagi Luffy untuk mengalahkan Kaido. Tapi perlu diingat, jika Wano Kuni adalah arc-nya Luffy dan Zoro, jadi pasti Zoro ikut andil dalam pertarungan melawan Kaido. Dan Kaido akan kaget melihat kekuatan Zoro yang membuat dia sadar jika ada seseorang samurai yang sekuat Kozuki Oden. Apalagi Zoro sekarang memegang pedang Enma, salah satu pedang Oden yang telah memberikan Kaido luka yang sangat dalam. Yah, kita tunggu chapter mendatang. Semoga tidak ada libur lagi. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Andri Hako.